Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Bekti Kurniawan, guru produktif konsentrasi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura di SMK Negeri 2 Metro Lampung, akan berbagi praktik baik pelaksanaan pembelajaran yang telah saya laksanakan bersama dengan siswa saya dengan judul Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi pada Mata Pelajaran Produktif Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura berbasis proyek. Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura atau ATPH merupakan konsentrasi keahlian yang ada pada sekolah menengah kejuruan yang memiliki capaian pembelajaran pada akhir fase F. Peserta didik memiliki kompetensi hard skill dan soft skill dalam penyiapan media tanam, penyiapan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen dan pasca panen, pemasaran, serta pengelolaan limbah pertanian. Sebagai guru produktif ATPH, saya memiliki peran untuk menghantarkan siswa saya mendapatkan kompetensi tersebut dan memiliki karakter Pancasila. Metode pembelajaran yang dilakukan untuk mata pelajaran produktif adalah project based learning dengan memberikan proyek budidaya tanaman kepada siswa sebagai bentuk pembelajarannya. Bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan? Mari kita simak video selanjutnya. Saat awal penerapan kurikulum Merdeka tahun 2022 untuk kelas 11 ATPH SMK Negeri 2 Metro, saya langsung menentukan proyek budidaya tanaman tanpa melibatkan siswa dalam proses perencanaannya. Pada awal pelaksanaan proyek, semua siswa terlihat semangat dan bertanggung jawab terhadap proyek budidaya yang dilaksanakannya. Akan tetapi, setelah berjalan beberapa waktu, saya melihat semangat dan tanggung jawab sebagian siswa mulai menurun. Hal tersebut tercermin dari aktivitas siswa dalam mengerjakan tahapan budidaya tanaman harus selalu diingatkan, bukan karena inisiatif dan kesadaran sendiri, padahal kegiatan tersebut sudah menjadi tanggung jawabnya. Tindakan yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah yang saya lakukan antara lain, pertama-tama saya berdialog dengan siswa terkait hal-hal yang menyebabkan siswa kurang bersemangat dan kurang tanggung jawabnya. Dari hasil dialog tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka tidak bersemangat karena komoditas yang dijadikan proyek itu bukan minat dan bakat dari mereka. Akhirnya mereka melakukannya dengan setengah hati. Nah, dari informasi tersebut, saya melakukan diskusi dengan rekan guru untuk membuat rencana pembelajaran yang melibatkan siswa dalam setiap tahapan pembelajaran. Setelah berdiskusi, saya mencari informasi terkait minat, bakat, serta gaya belajar siswa melalui bagian bimbingan dan konseling yang telah melaksanakan penelusurannya pada saat awal pembelajaran. Dari informasi tersebut, saya konfirmasi lagi kepada setiap siswa sehingga data yang saya dapatkan akurat. Setelah data didapatkan, bersama siswa saya membuat perencanaan kegiatan pembelajaran, diantaranya dengan membuat rencana proyek budidaya tanaman yang di dalamnya siswa diberi kebebasan untuk menentukan komoditas yang akan menjadi proyek budidaya tanaman dan disesuaikan dengan minat dan bakatnya. Pilihan komoditas yang tersedia antara lain tanaman pangan, tanaman sayur, tanaman buah, dan tanaman hias. Selain itu, siswa juga merencanakan bentuk produk pembelajaran yang harus dihasilkan berupa laporan proyek budidaya dalam bentuk tulisan ataupun video tergantung dari pilihan siswa tersebut. Saya juga memfasilitasi siswa untuk memperkaya pengetahuan budidaya tanaman dalam bentuk tautan video, buku-buku pertanian, serta memfasilitasi kunjungan ke industri pertanian yang ada di sekitar sekolah, sehingga siswa dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Dengan memilih sendiri komoditas pertanian dalam melakukan proyek budidaya tanaman, saya merasa diberi kebebasan untuk menentukan apa yang akan saya pelajari sesuai dengan minat dan kesiapan belajar saya. Sehingga saya semakin semangat untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan proyek budidaya tanaman yang akan saya laksanakan. Harapannya proyek yang sudah saya pilih dapat meningkatkan kompetensi keahlian saya pada bidang budidaya tanaman. Saya senang dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah diterapkan karena saya bisa memilih komoditas yang akan saya jadikan proyek budidaya.
Saya memilih tanaman hias sebagai proyek belajar saya karena saya merasa passion saya ada di tanaman hias. Saya merasa senang bisa belajar banyak pada proyek ini. Saya tertarik belajar lebih dalam tanaman hias karena tanaman hias memiliki prospek yang besar untuk dijadikan bisnis. Dengan belajar melalui proyek ini, saya lebih banyak mengenal jenis-jenis tanaman hias, bagaimana menanam, memperbanyak, dan merawatnya, sehingga kompetensi saya dapat meningkat. Pengamatan saya dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek dalam proses pembelajaran produktif itu dapat meningkatkan semangat dan tanggung jawab siswa dalam melaksanakan proyek budidaya tanaman yang mereka pilih, sehingga siswa mendapatkan kompetensi dalam bidang keahlian yang mereka sudah pilih dan memiliki profil pelajar Pancasila. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek, saya merasa sangat bahagia karena saya melihat betapa semangat dan bertanggung jawabnya para murid dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan proyek budidaya tanaman. Hal ini terlihat dari hasil produksi tanaman yang ditanam sesuai dengan standar yang berlaku di pasaran. Dampaknya, murid memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang sudah dipilihnya. Kedepannya, saya akan terus melakukan inovasi pembelajaran di kelas, sehingga murid memiliki kompetensi bidang keahlian yang telah dipilihnya, dan memiliki profil pelajar Pancasila. Salam dan bahagia.